beralih menggunakan kendaraan listrik. Nah, kita mulai argumen pertama dari pihak pro untuk menyampaikan argumen pertama. Silakan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari pihak pro terkait penggunaan kebijakan kendaraan listrik untuk beralih dari penggunaan BBM menjadi kendaraan listrik sendiri, menurut kami sangat baik ya, karena diketahui sendiri berdasarkan data Polri yang telah ada, jumlah kendaraan yang ada di Indonesia itu mencapai 150 juta kendaraan, mulai dari kendaraan bermotor sampai kendaraan yang beroda 4 dan kendaraan yang beroda 6 dan seterusnya. Nah, berdasarkan data yang ada di sini, Indonesia sendiri salah satu penyumbang emisi karbon yang sangat besar di dunia. Berdasarkan data, Indonesia telah menyumbang sekitar 2,29 metrik ton pada tahun 2019. Kemudian di sini juga diketahui sendiri bahwa kendaraan motor itu mengonsumsi bahan bakar kurang lebih 1.500 liter per tahun, dan untuk mobil sendiri kurang lebih 15.000 liter per tahunnya. Nah, dari data itu sendiri dapat diketahui konsumsi bahan bakar bagi kendaraan itu sangat banyak. Dan kita juga ketahui kalau bahan bakar itu sendiri merupakan minyak yang tidak dapat diperbarui dan suatu saat pasti akan habis, dan dampak negatifnya pun akan sangat merugikan bagi kita sendiri. Nah, maka dari itu di sini kebijakan beralihnya kendaraan dari bahan bakar minyak menuju ke kendaraan listrik itu sangat baik, karena dari segi penggunaan bahan bakar pun akan menurun, dan emisi karbon yang ada pun juga akan berkurang. Cukup? Ya, cukup. Tadi ada dua argumen ya, tadi tentang emisi sama BBM gitu. Mungkin langsung aja dari pihak kontra menyampaikan argumennya dulu. Argumen dulu, karena nanti saya sempat setelah ini argumen dulu. Argumen kenapa kontra? Oke, mungkin dari kelompok kami lebih ke kontra ya terhadap kebijakan yang disampaikan oleh kelompok pro, yang dimana mengurangi emisi karbon. Nah, tapi setelah kita melihat dari kelebihan itu, kita kembali lagi melihat dari kekurangan yang ada di penggunaan dari penggantian kebijakan mobil listrik. Yang bisa kita tahu sendiri bahwa mobil listrik di Indo sendiri itu tergolong mahal. Dan sekarang aja berdasarkan data yang saya baca dari website carmudi.co.id, mobil listrik itu paling murah seharga 469 jutaan. Nah, sedangkan penduduk masyarakat di Indo itu kan negara kita kan negara yang masih berkembang ya. Jadi kayak masih belum teknologinya itu masih kurang maju lah. Nah, itu menurut saya bakal memberatkan bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Dan kita juga kembali lagi bahwa dari kekurangan untuk penerapan dari kebijakan mobil listrik di Indo pun masih belum bisa beradaptasi lah. Misalnya kita dari beberapa tahun kemarin di mana Indonesia mendirikan sebuah perusahaan mobil listrik bernama SNK, yang dimana pada tahun saat ini pun tergolong masih mulai kemunduran dalam buat pengaplikasian dari mobil listrik itu sendiri, yang mana kekurangan yang alasan yang mendasar itu karena mahal, karena masyarakat Indonesia itu masih mayoritasnya berupah yang ini lah UMR rata-rata, sehingga itu akan memberatkan bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Cukup. Nah, ini masalah cuma ada satu argumen, berarti langsung dari pihak Langsung. mungkin langsung dari pihak pro. Ini kan mereka mengatakan kalau mobil listrik itu mahal. Nah, mungkin bisa disanggah gitu. Ada tanggapan? Waktunya 3 menit. Oke, buat yang ada di sini, kebijakan ini tuh bisa kita lakukan secara bertahap, jadi nggak langsung sekali. Jadi kita bisa ngasih kayak fasilitas dulu untuk menunjang itu. Terus mungkin kita bisa lakukan di kota-kota yang emang emisinya gede dan penduduknya itu bisa mampu untuk membeli mobil listrik tersebut. Dan kenyataannya untuk perawatan sendiri mobil listrik itu malah jauh lebih murah ketimbang mobil biasa yang pakai BBM ya, karena kan butuh oli, terus butuh busi dan lain-lain itu.
Sedangkan mobil listrik itu tidak memerlukan itu semua gitu. Memang untuk pembelian di awal lebih mahal, tapi untuk selanjutnya itu pasti lebih murah. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Mungkin ada yang menambahkan? Iya, masih ada waktu, silakan Mas. Bentar. Bisa. Oke, saya ini mau menambahkan mengenai yang disampaikan oleh Abdi tadi untuk operasionalnya karena di dalam pengoperasian jalan tersebut itu sekali charging itu bisa menempuh ratusan kilometer. Dengan kita menggunakan saat ini menggunakan bahan bakar minyak itu kita dalam 1 liternya itu cuma bisa menempuh sekian kilometer aja. Dan dalam pengisian daya itu bisa digunakan, bisa diisi hanya di tempat pengisian umum ya. Itu bisa diisi di rumah ataupun di rumah itu dalam hal untuk mengurangi biaya operasional pengisian daya di tempat umum. Kalau misal waktu itu sebenarnya bisa mengurangi juga, karena saat kita bepergian di tempat umum ya, di suatu tempat yang akan datang pasti akan disediakan tempat pengisian daya seperti di mall, di tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan saat kita mengisi daya, kita tinggal di tempat umum belanja atau dimanapun itu nggak terasa ya. Itu bisa lebih efisien waktu dan juga efisien pengeluaran uang. Udah itu sih. Ada lagi? Masih ada waktu. Masih belum Bahkan dari pemerintah sendiri sudah menyarankan kepada bawahan-bawahannya untuk segera mengganti mobil mereka menjadi ke mobil listrik. Itu kan dimulai dari atas dulu kan ya. Jadi masyarakat nanti pada lihat, oh bagus nih. jadi keinginan untuk beli stop. Oke, jadi begitu teman-teman. Mereka bilang tuh fasilitasnya tuh kan bisa bertahap, lalu pembeliannya tuh memang di awal mahal, tapi kemudian bakal lebih murah. Terus chargingnya juga sebenarnya lebih jauh jalan tempuhnya daripada harga per meternya dengan menggunakan listrik lebih murah daripada harga per meter dengan BBM. Lalu pemerintah juga menyarankan, mungkin teman-teman dari pihak kontra bisa menanggapi atau menambahkan argumennya. Silakan. Jangan deh. Jadi di sini saya mau menganggap tentang kalau bagaimana Yang apa? pengisian chargingnya, sedangkan yang dimana kita tahu kapasitas listrik di Indonesia itu masih terbilang belum menyebar ke desa-desa maupun kota-kota yang kecil. Jadi bagaimana bisa dibilang kalau pengisiannya itu gampang, sedangkan kapasitas listrik di Indonesia itu masih terbilang kurang yang bisa menyebabkan mati listrik gitu. Terus yang kedua tentang maintenance-nya, maintenance antara mobil listrik dengan mobil yang tidak listrik itu kan berbeda. Jadi kalau misalkan mekaniknya itu kan berbeda juga. Jadi sedangkan mekanik untuk mobil listrik itu kan ada lulusannya tersendiri. Jadi sedangkan di Indonesia itu masih sedikit untuk lulusan itu tersebut, dan juga maintenance dari mobil listrik sama mobil yang biasa itu terbilang harganya cukup jauh. Walaupun emang maintenance yang di mobil biasa itu memang mudah didapatkan, sedangkan yang listrik itu hanya di tempat tertentu yang bisa didapatkan begitu. Oke, masih ada tambah? Masih 1,5 menit? Nah, tadi kan dikatakan bahwa kalau itu pembelian mobil listrik, kendaraan listrik mahal di awalnya, sedangkan perawatannya ke depan kan ini tergolong murah. Nah, gimana mau mendapatkan kendaraan listrik itu kalau awalnya saja sudah tidak bisa terbeli oleh kalangan-kalangan yang rendah? Nah, itu apakah pemerintah tetap mewajibkan atau gimana? Bagi masih ada nih 1 menit. Masih ada tentang yang sekali charging bisa lebih murah daripada BBM. Terus ada tentang yang pemerintah tadi kan menyarankan bawaannya itu. Mungkin udah bisa dijelaskan ya
arahan dari pemerintah itu berdasarkan surat apa loh? Itu kan cuma nggak ada buktinya, nggak bisa dijelaskan. Ada lagi masih sama nih. Ya mungkin itu aja yang dikembalikan. Tapi bagi kita. Baik, dari sekali lagi ya Bu. Iya. Sekali lagi langsung lempar ini sudah gitu ya. Berarti 2 kali sesi. Nah, dari pihak kontrak tadi menyatakan kalau listrik itu di Indonesia belum merata kan, teman-teman. Nah, terus maintenance itu mekaniknya butuh tenaga ahli mekaniknya itu belum banyak di Indonesia dan harga awalnya pembelian itu memang sangat jauh sehingga tidak bakal mampu gitu masyarakat untuk membeli. Lalu sama yang detail surat yang tadi ingin dijadikan. Silakan. Sekarang aja nggak apa, kan itu topik maksudnya. Oke. Oke, mungkin saya mulai dari pernyataan kontrak tadi yang pertama terkait pemerataan mekaniknya ya. Jadi di sini kita tidak berpikir hanya 5 tahun atau 10 tahun ke depan, tapi kita di sini berpikir jauh ke depan. Nah, sudah dikatakan tadi bahwa itu tuh secara bertahap mulai dari atas ke bawah. Jadi mungkin kita bisa mempromosikannya mulai dari orang-orang yang mampu atau wilayah kota yang besar seperti kota Jakarta. Nah, itu kita promosikan terlebih dahulu, nanti gimana lama-kelamaan sekitar 10 tahun atau 20 tahun ke depan nanti akan pemerataannya akan lebih jauh merata, masuk ke desa atau lain sebagainya. Kemudian untuk masalah biaya atau harga dari mobil listrik itu sendiri sebenarnya yang saya akan garis bawahi itu tidak mahal bagi orang yang mampu ya. Soalnya jika di range 400-500 itu kan kalau dibandingkan sama Pajero atau Honda CR-V atau sama itu ya? kan 11-12. Jadi tidak ada masalah bagi saya atau bagi kami terkait biaya itu tersebut. Nah, kemudian terus apa lagi? Mekanik, terus mekaniknya kan tidak belum tinggi, terus listrik, terus detail yang tadi. Terkait surat yang ada mungkin bisa disampaikan teman saya. Jadi Presiden Joko Widodo juga terus mendorong percepatan penggunaan mobil listrik di tanah air ini melewati peraturan Presiden tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik. Nih suratnya. Di peraturan Presiden 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diharapkan menjadi dan semakin banyak penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Itu suratnya, John. Masih 1 menit. Implementasi masuk lithium dan nikel dunia sehingga dapat memicu meningkatkan rasio paparan material bahan-bahan berbahaya. Nah, di sisi lain juga pembuatan baterai ataupun produksi kendaraan listrik itu akan meningkatkan konsumsi energi dan akan menghabiskan air yang sangat besar. Nah, eksploitasi material besar-besaran tersebut untuk menghasilkan sebuah mobil listrik itu akan membawa dampak buruk bagi ekosistem dengan terlepasnya sejumlah besar limbah berbahaya ke lingkungan. Nah, yang kedua juga dari segi lingkungan, mobil listrik tersebut mengeluarkan CO2 yang kurang ramah lingkungan yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Segitu sudah saya.